杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Di bawah rawa yang gelap, tanpa cahaya sama sekali, Yang mengikuti Swiling sampai ke bawah, dikelilingi oleh gelembung yang diciptakan oleh Swiling. Yang tidak merasa bosan dan nafasnya lancar, namun kesadaran juga menyebar dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi jelas. Dia terus jatuh ke bawah. Tampaknya apa yang dikatakan wanita itu tidak perlu. Meskipun dasar rawa ini memang memiliki kedalaman lebih dari beberapa ribu kaki, tapi hanya orang seperti Swiling yang memiliki tubuh roh air yang dapat bergerak bebas di sini. Jika itu orang lain, meskipun mereka mahir dalam kekuatan air, mereka mungkin akan bertahan dan tidak dapat menggunakannya di sini. Saat dia jatuh, Yang secara bertahap merasakan sedikit kesejukan, dan kesejukan itu menjadi semakin intens, semakin dingin. Setelah sekian lama, Swiling tidak tahan lagi dan giginya mulai sedikit gemetar. Yang dengan cepat melepaskan energi aslinya dan suhu yang sangat sesuai tiba-tiba muncul di dalam gelembung, menghilangkan semua rasa dingin. Memang pilihan benar menjatuhkan Anda ke bawah. Swiling terkekeh, karena kendali Yang atas kekuatannya sendiri telah mencapai tingkat yang luar biasa. Swiling bahkan akan curiga bahwa orang yang sebelum yang ingin menggunakan kekuatan apinya untuk masuk bersamanya akan bertentangan dengan dirinya sendiri. Tapi Yang berbeda, dia bisa menghilangkan rasa dingin tanpa merusak lepuh yang dia buat. Segera sececah cahaya perlahan datang dari bawah dan melihat sekeliling, sepertinya ada bola api putih terang yang berdenyut dan menyala. Namun jaraknya agak berjauhan dan terdapat lapisan es tebal di tengahnya, sehingga sulit bagi Yang untuk melihat dengan jelas. Benda-benda yang tampak seperti nyala api itu adalah pasir bintang api es, dan anggrek sejati darah merah ada di dalam pasir bintang itu. Swiling menjelaskan. Lapisan es di bawahnya tebalnya sekitar puluhan kaki. Yang sedikit mengangguk. Saya akan mencobanya. Saat dia berbicara, gelembung itu melompat keluar dari kepalanya. Tiba-tiba perasaan menahan beban seperti beban gunung menghampirinya, dan Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi kaku, dan semua tulang di tubuhnya retak. Tanpa perlindungan dari gelembung roh air, semua tekanan air dari atas, bawah, kiri, dan kanan diberikan pada Yang. Jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya, jangan dipaksakan. Swiling memperingatkan. Yang merespon dan menunggu beberapa saat. Setelah dia terbiasa dengan tekanan air yang besar, dia mulai bertindak. Segera semburan energi yang sejati yang panas meledak dari telapak tangannya, seperti pisau tajam yang tidak bisa dihancurkan, melelehkan es di depannya untuk menciptakan lubang yang cukup besar untuk dilewati oleh satu orang. Energi sebenarnya menyembur keluar dengan ganas, dan gerakan Yang sangat menghancurkan. Lapisan es biasa ini tidak dapat menahan pembakaran energi yang sebenarnya. Swiling terbungkus gelembung udara, mengikuti Yang dan menyelam dengan cepat. Sekarang es setinggi puluhan kaki dipecahkan oleh Yang hanya dalam satu cangkir teh, sehingga keduanya dengan cepat tiba di depan pasir bintang api yang menari dan membakar. Kumpulkan pasir bintang dan saya akan menangani anggrek sejati berdarah merah itu. Swiling sangat bersemangat, dan setelah memberitahunya dia bergegas menuju anggrek sejati berdarah merah. Segera beberapa kekuatan magis dengan cepat dihasilkan di air di bawah, mengingat ruang di sekitarnya dan mengurung anggrek darah merah di dalam area kecil. Yang meliriknya, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia hanya meletakkan benda-benda seperti api yang melompat ke dalam ruang buku hitam,
Dan gumpalan benda yang melompat dan terbakar seperti api ini sebenarnya adalah butiran pasir bintang. Namun bentuknya berbeda dengan pasir biasa. Sangat indah, dingin sampai ke tulang, dan penuh aura yang sangat kuat. Jelas Yang Ke juga tahu bahwa dia telah menemukan harta karun, yang merupakan pertanda baik untuk mendapatkan kesempatan seperti itu ketika saya pertama kali datang ke benua Tongsuan. Meskipun tidak banyak pasir bintang dan hanya sekitar 100 butir. Tapi ketika Yang Ke selesai mengumpulkan pasir bintang, Suiling juga bergegas dari kejauhan dengan ekspresi gembira di wajahnya. Memegang roh langit dan bumi berdaun 7 di tangannya dan melambaikan tangannya ke arah Yang Ke karena dia bisa mengendalikan kekuatan aliran air. Di bawah tekanan air ini, anggrek darah merah tidak bisa lepas dari genggamannya. Yang Ke tersenyum sedikit dan masuk ke dalam gelembungnya. Naiklah, orang-orang itu mungkin bermata merah. Suiling merutkan bibirnya dan tersenyum. Agak menebak apa yang dipikirkan orang-orang di Liga Duao. Di atas rawa, sekelompok orang dari Liga Duao menunggu dengan tenang dengan wajah jelek. Pria berjanggut itu tiba-tiba mengumpat lagi dan berkata, "Sudah hampir 1 jam dan kedua orang itu belum juga muncul. Mereka pasti melarikan diri. Jangan biarkan saya melihatnya lagi. Jika saya melihatnya, saya akan memotongnya menjadi beberapa bagian." Jangan bicara omong kosong, gadis itu seharusnya menjadi murid kuil air dan statusnya tidak rendah. Nona, bagaimana Anda tahu? Dia memiliki tingkat kultivasi di puncak alam kenaikan abadi. Dia memiliki tingkat kultivasi seperti itu pada usia seperti itu. Bukankah dia memiliki status di kuil air? Seseorang dengan status seperti itu tidak boleh berbohong kepada kita. Saat berbicara, suaranya juga menjadi lebih rendah, seolah-olah dia sedang menghibur dirinya sendiri, memaafkan dirinya sendiri, mencoba membuat dirinya mempercayai Suiling. Tidak masalah jika mereka memiliki identitas. Anggrek sejati darah merah dan pasir bintang api es, keduanya adalah harta karun yang luar biasa. Tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan tergoda oleh keuntungan. Jika ini masalahnya, maka kita tidak punya pilihan selain mengaku kalah. Wanita muda itu menghela nafas pelan. Hanya saja kita tidak memiliki kemampuan untuk menganggap kedua hal ini sebagai milik kita. Hei, terdengar desahan. Di dunia ini mereka yang berkemampuan mendapatkan hal-hal yang baik, sedangkan mereka yang tidak berkemampuan hanya bisa menonton dan mendambakannya. Situasi seperti ini biasanya terjadi dari waktu ke waktu. Beberapa harta ditemukan dan kemudian diperoleh oleh yang kuat, dan mereka hanya bisa hidup dalam mulut dan menjadi cemburu. Hei, ada sesuatu yang bergerak. Saat dia berbicara, pria berjanggut itu berseru, melihat ke rawa di bawah dengan mata terbakar. Dari bawah ada energi yang memancar darinya yang meningkat dengan cepat, sehingga semua orang di Liga Duao langsung terkejut dan mau tidak mau melepaskan batu besar di hati mereka. Sesaat kemudian gelembung air muncul membungkus Yang Ke dan Suiling. Setelah menghindar dan mendarat di tanah, Suiling bergegas ke tanah dan berkata, "Anda seharusnya membawa wadah khusus untuk menampung benda-benda spiritual langit dan bumi, kan?" "Iya, kami membawanya." Wanita muda itu mengangguk dengan cepat, membuka tas kecil di pinggangnya dan mengeluarkan baskom batu giok yang diukir dari batu giok putih, dengan banyak pola formasi yang diukir di seluruh tubuhnya. Yang Ke diam-diam mengamati dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah tas Qian Kun. Suiling sedikit mengangguk. "Saya cukup siap." Saat dia berbicara, dia menyerahkan anggrek darah merah. Mereka semua tampak aneh, ragu-ragu sejenak, kemudian dengan senang hati mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dan dia berkata, "Terima kasih." Sikapnya tulus dan tidak ada kepalsuan sama sekali. Setelah memasukkan anggrek darah merah ke dalam baskom batu giok dan buat beberapa segel, formasi di baskom batu giok dengan cepat mulai berlaku, memenjarakan makhluk spiritual langit dan bumi ini di dalamnya.
Bagaimana dengan pasir bintang api es? Pria berjanggut itu melihat sekeliling dan mau tidak mau bertanya. Ji Hong? Jawab wanita muda itu menjadi dingin dan dia berteriak. Saya hanya bertanya. Ji Hong menggaruk kepalanya karena malu, kemudian tersenyum pada Yang Ke dan berkata, Saudaraku, jangan khawatir, saya hanya cukup penasaran. Jadi tidak masalah jika Anda tidak mau berbicara. Lagi pula harta itu diambil oleh Anda. Yang Ke tersenyum tipis dan tiba-tiba menyadari bahwa pria besar ini sebenarnya cukup menarik. Dia bilang dia hanya bertanya, tapi sebenarnya dia mencoba berbagai cara untuk mengetahui keberadaan pasir bintang es. Iya, kami sudah mendapatkannya. Yang Ke mengangguk. Anda berhasil mendapatkannya? Saudaraku, saya sangat iri. Ji Hong mendecakkan bibirnya, tidak menghindar dari perasaannya. Wanita muda itu menggelengkan kepalanya tak berdaya, memandang Swiling dan berkata, Nona telah banyak membantu kami kali ini, dan semua orang di Liga Doao sangat berterima kasih. Nah, menurut aturan Liga, kita masing-masing dapat memiliki 20 batu kristal kali ini. Sebagai hadiah, saya akan mendapatkan 50 kristal sebagai pemimpin tim. Dan saya akan memberi Anda 80% dari hadiah sebagai hadiah terima kasih. Totalnya ada 8 orang. 7 orang bisa mendapat 20 batu kristal. Dan dia bisa mendapat 50 batu kristal. Totalnya 190. Dan 80% hampir 152 batu kristal. Namun dengan kemurahan hati seperti itu, langsung membuat anggota timnya terlihat tertekan. Tapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, jika bukan karena Swiling dan Yang Ke, mereka bahkan tidak akan bisa mendapatkan 2 sen pun. Dan mereka bahkan akan dihukum. Swiling tersenyum menunjuk Yang Ke dan berkata, Berikan padanya, saya tidak membutuhkan batu kristal ini. Ekspresi Yang Ke berubah dan dia tidak bertanya lagi. Meskipun dia tidak tahu apa itu kristal dan seberapa besar nilai yang diwakilinya. Melihat ekspresi orang-orang ini, dia menyadari bahwa kristal itu tetap merupakan barang yang baik. Tidak apa-apa. Wanita muda itu tersenyum. Selain itu, jika kalian berdua bersedia menjual pasir bintang api es, kita juga bisa mendiskusikannya secara detail. Dari segi harga, saya jamin kalian akan puas. Sambil terkikik, Swiling tertawa. Kami tidak berencana menjual bahan pemurnian senjata tingkat spiritual bermutu tinggi. Kami akan menyimpannya, karena kami bisa menggunakannya untuk diri kami sendiri. Iya, wanita muda itu sedikit kecewa, tapi dia tidak maksanya, jadi dia hanya berkata, Jika kalian tidak membicarakan ini sekarang, kalian berdua harus memikirkannya lebih lanjut. Jika kalian ingin menjualnya, Anda bisa memberitahu saya kapan saja. Jaraknya dekat dari markas Liga Doao kami. Kota Doao hanya berjarak 3 hari. Bisakah kalian berdua kembali bersama kami, sehingga kami dapat menghibur kalian dengan baik? Setelah kejadian ini, mereka semua tidak lagi memiliki rasa permusuhan, melainkan memiliki niat untuk berteman baik. Swiling memandang Yang Ke yang sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Swiling lalu berkata, Baiklah, saya hanya ingin mencari tempat untuk beristirahat. Tolong, wanita itu berkata, menatap Yang Ke dengan sengaja atau tidak, seolah dia ingin memeriksa kembali penampilannya. Baru saja mata Swiling dan Yang Ke bertemu dan mereka tidak bersembunyi dari pengamatan mereka. Tapi wanita muda itu memiliki beberapa keraguan dalam hatinya. Swiling tampaknya adalah orang yang berstatus sangat tinggi di kuil air. Tetapi mengapa dia mengikuti petunjuk pemuda ini? Selalu minta pendapatnya tentang segala hal. Jadi, apa latar belakang pemuda ini yang membuat murid kelas atas kuil air begitu peduli? Memikirkan hal ini, wanita muda itu menjadi bingung. Jadi mau tidak mau menjadi tertarik pada Yang Ke. Sekarang suasana menjadi harmonis di sepanjang perjalanan. Wanita muda itu sengaja menanyakan identitas Yang Ke. Jadi dia secara alami mengatakan sesuatu kepadanya. Tetapi jawaban Yang Ke sempurna, yang membuatnya semakin bingung. Melalui percakapan sederhana, Yang Ke dan Swiling juga mengetahui bahwa nama wanita ini adalah Yun Xuan.
dan dia adalah kapten tim Liga Duao berikutnya. Dan 6 atau 7 orang itu adalah anggota tim ini. Lagi pula, Liga Duao sedikit berbeda dari kekuatan lainnya. Liga ini disusun menjadi beberapa tim, terutama berkaitan dengan bahan dan produk jadi yang digunakan dalam berbagai budidaya dan materi, sehingga mendatangkan keuntungan besar, dan Liga Duao memberi para pejuang ini lingkungan pelatihan yang nyaman dan aman. Oleh karena itu, Liga Duao sangat bergengsi di kalangan beberapa pejuang yang tidak memiliki keluarga atau sekte. Banyak orang berharap untuk bergabung dengan Liga Duao dan mencari kemudahan. Justru karena alasan inilah, meskipun basis murid Liga Duao sangat besar, jumlah master sebenarnya tidak banyak dibandingkan dengan kekuatan lain, jadi selalu terasa sedikit lemah. Ketika Yun Xuan mendengar bahwa Swiling adalah murid kuil air, dia bertindak dengan sangat serius. Dia juga memiliki kekhawatiran ini karena dia tidak berani menyinggung perasaan orang-orang kuil air dengan mudah. Tapi sekarang anggrek darah merah telah diperoleh oleh kelompok orang ini dan berhasil menyelesaikan tugasnya. Jadi dia tidak peduli apakah Swiling adalah murid kuil air atau bukan. 2 hari kemudian, semua orang keluar dari rawa. Sehari kemudian, sebuah kota besar yang terletak di hutan belantara terlihat oleh Yang Ke. Dan itulah kota Duao, yang juga merupakan markas besar Liga Duao. Setelah berjalan kaki selama 3 hari ini, itu memungkinkan Yang Ke untuk benar-benar menghargai kekayaan energi spiritual di benua Tongsoan. Dan dia juga melihat kekayaan negeri ini dari percakapan antara orang-orang ini di dunia asli. Ada juga banyak master kuat yang terkenal. Cakrawala Yang Ke tiba-tiba meluas, dan pola pikirannya sepertinya telah mengalami beberapa perubahan halus. Di pintu gerbang kota Duao, ada beberapa orang berpakaian penjaga yang memeriksa orang yang lewat. Dipimpin oleh Yun Xuan, sekelompok orang memasuki kota dengan mudah. Segera, suasana bising menyerbu ke arah wajah Yang Ke, dan ada banyak prajurit yang lewat, seperti ikan emas kerucian menyeberangi sungai, dalam arus yang tak ada habisnya. Yun Xuan menjelaskan sambil tersenyum. Karena Liga Duao kami terutama berurusan dengan bahan untuk budidaya, markas besar di sini sangat ramai. Banyak orang suka datang ke sini untuk membeli beberapa bahan yang mereka inginkan untuk alkimia dan pemurnian senjata. Di daratan, selain mall markas Liga Duao, kota Duao kami memiliki sirkulasi barang yang paling sering. Namun Liga Duao melakukan bisnis pihak ketiga, jadi kami tidak dapat membandingkannya dengan ini. Bisnis 3 pihak? Yang Ke bingung. Iya, mall aliansi pedagang berada di wilayah netral. Bisnis mereka berhubungan dengan iblis dan manusia. Tahukah Anda? Mata indah Yun Xuan berkilat, dan dia menatap Yang Ke yang terlihat sedikit kebingungan. Saya jarang keluar, jadi saya agak tidak jelas tentang hal-hal luar. Yang Ke menjawab dengan santai, dengan ekspresi tenang. Yun Xuan mengerang, tapi dia tidak bertanya lagi agar tidak menyinggung Yang Ke. Dia juga memperhatikan selama 3 hari bersama bahwa Yang Ke relatif pendiam. Mereka menunjukkan keingintahuan dan minat yang kuat pada beberapa hal umum, yang jelas merupakan tanda kurangnya pengalaman. Tapi pikirannya sangat serius dan pemikirannya juga tidak dangkal. Dia tidak banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak dia mengerti. Dia hanya mengamati dengan matanya. Hal ini membuat Yun Xuan sedikit bingung. Dia tidak tahu apakah pemuda ini adalah seorang anak muda yang baru memulai atau seorang veteran berpengalaman. Jadi secara keseluruhan, Yun Xuan merasa sedikit stres saat menghadapinya. Jika nyaman bagi kalian berdua, silakan datang dan duduk di rumah tim kami. Kami membeli rumah di kota dan lingkungannya tidak buruk. Oke? Swiling langsung setuju. Dia tidak sabar untuk menemukan tempat untuk membersihkan dirinya. Karena dalam perjalanan selama ini, itu membuatnya tampak tercela. Ji Hong, bawa mereka ke sana. Perintah Yun Xuan. Pria berjanggut itu mengangguk dan berkata, serahkan pada saya. Kalian berdua silakan pergi dulu. Kita harus pergi ke aliansi untuk menyerahkan tugas. Kami akan kembali setelah serah terima selesai. Yang Ke mengangguk.
Dia dan Suiling mengikuti pria berjanggut itu dan berjalan ke satu arah menuju kota. Tidak lama setelah berjalan, mereka sampai di sebuah rumah, dan Ji Hong memimpin mereka berdua masuk dengan antusias. Dia juga memanggil pelayannya untuk menyiapkan air mandi dan mengatur agar Yang Ke dan Suiling tinggal dan mandi. Lingkungan rumah cukup kasar, meski berada di pusat kota, namun dilindungi oleh pembatas, sehingga tidak banyak kebisingan yang terdengar. Yang Ke juga menjaga dirinya sendiri segera setelah dia datang, tanpa merasa tidak nyaman. Saat waktu makan malam tiba, seorang pelayan datang memanggilnya dan mengatakan bahwa makan malam sudah siap. Yang Ke keluar dan terkejut saat mengetahui bahwa Suiling telah kembali ke penampilan sebelumnya dan menunggunya di luar, sehingga keduanya saling memandang, tersenyum dan bergandengan tangan. Saat makan malam, semua orang di tim Yun Xuan tampak sangat ramah dan datang untuk bersulang satu demi satu. Suiling mengatakan bahwa dia tidak akan minum, tetapi Yang Ke menolak, menikmati anggur dan makan lezat dari negeri asing ini untuk bersenang-senang. Yun Xuan menyerahkan 150-200 kristal yang telah dia sepakati sebelumnya ke tangan Yang Ke dan berkata sambil tersenyum, "Simpan sebagian dan jangan keluar untuk bersenang-senang. Anda terlalu banyak di dalamnya." Kata Duo yang tidak bisa kamu tolak, terutama untuk anak muda seperti Anda. Saat dia berbicara, matanya yang indah penuh dengan anggur. Mungkin karena dia telah meminum sedikit anggur dan nadanya juga tidak terkendali. Wajahnya memerah dan nafasnya terasa manis. Ketika Berde dan yang lainnya melihat penampilan Yun Xuan, mereka semua meninggalkan Yang Ke dan mencoba membuat Yun Xuan mabuk dengan motif tersembunyi. Yun Xuan juga menolak menerima siapapun yang datang, membuat Yang Ke tercengang. Dan kegembiraan berlangsung hampir sepanjang malam, dan Yang Ke dan Suiling pergi satu demi satu. Orang-orang dari Liga Duo masih bertahan, tetapi hanya Ji Hong yang masih hidup, dan yang lainnya semuanya telah tersungkur ke tanah dengan rapi oleh Yun Xuan. Kembali ke rumah, Yang Ke mengeluarkan batu kristal dari ruang buku hitam, merasakannya dengan hati-hati dan matanya berbinar, karena dia menemukan bahwa kristal ini mengandung energi yang sangat murni dan besar, yang dapat diserap dan diisi ulang oleh pejuang manapun. Meskipun dia diam-diam bertanya kepada Suiling tentang rahasia kristal itu sebelumnya, Yang Ke tidak menyadari betapa berharganya benda ini sampai dia mendapatkannya sekarang. Jika ada hal ini, para pejuang di dunia sana juga dapat dengan cepat meningkatkan budidayanya mereka. Sayangnya, mereka tidak memiliki kondisi yang nyaman. Kristal adalah mata uang keras di benua Tongsuan yang dapat digunakan untuk budidaya, alkimia, dan pemurnian senjata. Yang Ke mendecakkan lidahnya karena terkejut. Tidak pernah menyangka ada hal seperti itu di dunia. Sejak dia datang ke benua Tongsuan, dia sepertinya telah melangkah ke dunia baru. Pada saat ini, ada ketukan di pintu dari luar. Yang Ke sedikit melepaskan kesadarannya, dan setelah memastikan identitas pengunjung, dia membuka pintu. Dan Suiling masuk di bawah sinar bulan. "Ada apa?" Yang Ke bertanya. "Bukan apa-apa, saya tidak bisa tidur, jadi saya datang ke sini untuk berbicara dengan Anda." Suiling duduk di kursi dan menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri. "Saya melihat Anda keluar pada siang hari ini. Apakah Anda keluar untuk melaporkan bahwa keluarga Anda aman? Apakah Anda memperhatikan?" Suiling memandangnya dengan heran. Yang Ke tersenyum sedikit. "Baiklah, saya melapor ke keluarga saya. Ada kantor kuil air kami di sini di Liga Duo. Saya pergi ke sana dan mengatakannya. Lagi pula saya telah hilang selama lebih dari 2 tahun. Sekitar setengah bulan ke depan, seseorang akan datang menjemput saya untuk pulang," kata Suiling dengan suara yang dalam. "Siapa Anda dari kuil air? Tampaknya Anda memiliki status yang tinggi." "Ayah saya adalah penguasa kuil air." Yang Ke mengangkat alisnya. "Jadi, Anda masih putri kecil kuil air?" Suiling mengerutkan bibirnya. "Bagaimana dengan putri kecil? Selama berada di rumah Anda, saya tidak diizinkan untuk mengganggu Anda begitu saja,
Bahkan Anda bisa mencubitnya sebanyak yang Anda mau. Yang Ke tersenyum. Apakah Anda tidak ingin membalas dendam sekarang? Saya bukanlah tipe orang yang membosankan. Swiling menampiknya. Dia sudah bersyukur Yang Ke bisa membawanya kembali, jadi mengapa dia memikirkan balas dendam? Tapi ngomong-ngomong, saya punya permintaan. Kuharap Anda bisa mendengarkannya. Ekspresi Swiling tiba-tiba menjadi serius. Oh, Yang Ke tampak bingung. Bisakah Anda bergabung dengan kuil air saya? Swiling langsung ke pokok permasalahan. Yang Ke memandangnya dengan aneh, mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa Anda ingin saya bergabung?" "Karena saya telah melihat banyak keajaiban dalam diri Anda, dan saya juga percaya bahwa dengan kemampuan Anda pasti akan melakukan sesuatu yang hebat di benua Tongsuan di masa depan. Jadi saya harap Anda dapat bergabung dengan kuil air kami. Selama Anda setuju, saya bisa memberi Anda yang terbaik di lingkungan pelatihan yang baik, sehingga akan membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat. Ngomong-ngomong, alasan utama Anda datang ke sini adalah untuk mencari teman, kan? Akan jauh lebih nyaman dengan bantuan kuil air saya." Kondisinya sangat murah hati. Ada senyuman lucu di bibir Yang Ke. "Anda berhak mendapatkan persyaratan yang saya tawarkan, dan saya memiliki kemampuan untuk memenuhinya." "Saya percaya." Yang Ke mengangguk. "Swiling adalah putri kecil kuil air dan memang memiliki kemampuan ini. Kalau begitu, apakah Anda setuju atau tidak?" Swiling menantikannya, namun Yang Ke menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Terima kasih banyak karena sangat menghargai saya, tetapi karena Anda sudah lama tinggal di Zhongdu, Anda juga harus memahami siapa saya." "Tentu saja, saya mengerti. Saya tidak akan membatasi Anda dengan cara apapun. Anda hanya perlu bergabung dengan kuil air. Segalanya terserah Anda." "Bergabung dengan kuil air adalah batasan terbesar." Yang Ke tersenyum. "Tentu saja." Swiling menghela nafas pelan. Meskipun dia juga tahu bahwa lamarannya mungkin mustahil untuk diwujudkan, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk mencoba. Berharap Yang Ke akan menjadi panas setelah minum begitu banyak anggur di sana. Tapi sekarang, sepertinya dia lebih terjaga dari sebelumnya. "Lupakan saja, saya tidak akan memaksa Anda. Tapi jika suatu hari Anda bersedia datang ke kuil air, Anda harus memberitahu saya." Yang Ke tidak berkomitmen. Setelah hening semalaman, Yun Xuan datang keesokan harinya dan menawarkan diri untuk mengajak Yang Ke dan Swiling untuk menghargai pemandangan kota Duao. Yang Ke kebetulan ingin merasakan adat istiadat negara asing ini, jadi tentu saja dia tidak menolak. Melihat ekspresi polosnya, Yang Ke tiba-tiba menyadari kapasitas minum wanita ini yang banyak. Menurut orang-orang di rumah, semua orang besar di tim Yun Xuan dirobohkan tadi malam, dan Yun Xuan minum beberapa botol sendirian sebelum dia menyerah. Jelas tingkat alkoholisme ini membuat takut Yang Ke, dan dia tidak bisa tidak melihat ke samping. Kota Duo tidaklah kecil, meski luasnya tidak lebih besar dari Zhongdu, namun tetap besar dibandingkan kota-kota di dunia tersebut. Sekarang ada beberapa monster aneh yang terbang di angkasa dari waktu ke waktu, dan ada prajurit di punggung monster tersebut. Selain menggunakan monster sebagai tunggangan, ada juga beberapa harta rahasia yang khusus digunakan untuk membawa orang terbang, dengan bentuk yang berbeda-beda. Mereka semua berdandan indah dan megah, berjalan angkuh di jalanan. Kata Yun Xuan, yang berani terbang di atas kota Doao adalah orang-orang dengan status tertentu, yang hanya tidak memiliki status. Mereka hanya bisa berjalan dengan patuh di bawah, karena perbedaan kelas dan kesenjangan status terjadi di mana-mana. Kota Doao memang hidup dan makmur. Yang Ke mengamati saat dia berjalan dan memperhatikan tingkat budidaya dan jumlah prajurit, dan dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Tampaknya di benua Tongsuan, prajurit dari alam gerakan abadi adalah kelompok yang sangat umum.
60% prajurit yang dia temui di kota Doau berasal dari alam gerakan abadi. Dan kadang-kadang dia bertemu dengan beberapa master alam transenden. Di dunia itu, alam kenaikan abadi sudah berada pada level yang bagus. Di beberapa tempat, alam Yuan sejati bahkan bisa mendominasi. Tetapi di sini, alam kenaikan abadi bukanlah apa-apa. Saat Yun Xuan memasuki aula besar, Yang Ke menemukan banyak prajurit yang masuk dan keluar dari aula. Sebagian besar orang yang masuk memiliki ekspresi penuh kegugupan dan harapan, dan mereka yang keluar merasa senang atau kesal. Jadi Yang Ke sangat bingung. Namun dia tidak tahu di mana tempat ini. Di aula utama terdapat banyak ruang sayap, dan di luar sayap itu banyak prajurit yang mengantri dan menunggu sesuatu. Yun Xuan memimpin Yang Ke dan Swiling ke sayap di lantai paling dalam. Di ruang sayap, lantainya ditutupi selimut tebal yang lembut, dan dinding di sekitarnya diukir dengan banyak pola seperti aslinya yang dinyalakan di pembakaran dupa di tengahnya, membuat ruangan menjadi hangat. Sekarang ada seorang lelaki tua gemuk duduk di kursi Grandmaster dengan ekspresi arogan. Dia menatap dingin ke arah seorang prajurit di puncak alam kenaikan abadi di depannya, yang tampak sedikit tidak sabar. Ketika Yang Ke mengikuti Yun Xuan ke pintu, lelaki tua berkata kepada prajurit itu, "Tanpa bulu beracun di langit, saya tidak dapat memperbaiki harta rahasia ini untuk Anda. Terlebih lagi, Anda bukan murid Liga Doau. Remunerasinya juga akan ditingkatkan sebesar 20%. Anda tidak hanya memiliki material, tetapi Anda juga tidak memiliki remunerasi yang cukup." Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dengan lembut. "Silakan, temukan bahannya, kumpulkan hadiahnya, lalu datang temukan saya. Atau Anda bisa mencari pembuat senjata lain. Mereka tidak ingin hadiahnya setinggi saya." "Tuan," prajurit itu ingin memohon, tetapi dipelototi oleh laki tua itu. Dia segera menelan bagian kedua dari kata-katanya. Tampak sedih, menggelengkan kepalanya tanpa daya, kemudian dia berbalik untuk pergi. Ketika dia melewati pintu, dia menghela nafas berat, dan Yang Ke melihat harta rahasia di tangannya. Kemungkinan mengamati apa yang dikatakan laki tua itu, dan dia tiba-tiba mengerti tempat apa ini. Orang tua yang duduk di dalam juga memperhatikan Yun Xuan di luar saat ini. Matanya berbinar dan dia melambai sambil tersenyum. "Nona Yun ada di sini, cepat masuk." Yun Xuan tersenyum tipis, masuk dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Tuan Ma." Orang tua itu memiliki senyuman di wajahnya dan tidak ada jejak ketidaksabaran atau kesombongan yang dia tunjukkan ketika dia menghadapi prajurit itu sebelumnya. Sebaliknya, dia menjadi sangat ramah yang mengejutkan Yang Ke. Dia bertanya-tanya seperti apa pesona Yun Xuan jika itu bisa membuat sikap orang tua ini bisa bertransformasi menjadi seperti itu. Bahkan jika dia berasal dari Liga Doau, dia mungkin tidak akan seperti ini. Terlebih lagi, lelaki tua itu memandangnya dengan sangat ramah, seperti seorang tetua yang memandang generasi muda tanpa pandangan kotor. "Apakah Anda sudah merusak harta rahasia lagi?" Tuan Ma menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, mengulurkan tangannya dan berkata, "Keluarkan dan biarkan saya melihatnya." Yun Xuan menjulurkan lidahnya yang memanis. Terlihat manis dan imut. Dengan jentikan tangannya, seberkas cahaya muncul di tangannya. Yang Ke melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah harta rahasia berbentuk tombak. Busur pada harta karun rahasia menyala dan kualitasnya tinggi. Namun pada saat ini terdapat beberapa retakan pada tombak. Dan badan tombak juga ternoda, seolah-olah telah terkorosi oleh sesuatu. "Pertempuran yang Anda hadapi tidaklah mudah." Wajah Tuan Ma menjadi gelap. Dia memandang Yun Xuan sambil berpikir dan menghela nafas. "Hei, untuk apa keluarga seorang gadis melakukan begitu keras?" Yun Xuan terkekeh. "Saya tidak sengaja berakhir seperti ini. Anda,
Saya tidak tahu harus berkata apa kepada Anda. Gumam Tuan Ma pelan. Kalau begitu, jangan bicara tentang saya. Yun Xuan berkata dengan genit. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan beberapa bahan dan batu kristal dan menyerahkannya kepada Tuan Ma. Ini bahan perbaikan dan hadiahnya. Tidak perlu pembayaran. Tuan Ma menggelengkan kepalanya. Saya juga murid biasa di aliansi. Bagaimana saya bisa melanggar aturan aliansi? Jika saya mengatakan tidak, jangan gunakan. Saya masih memiliki hak ini. Mengapa Anda meremehkan saya? Tuan Ma berpura-pura marah dan memasang wajah serius. Yun Xuan menjulurkan lidahnya dan tidak punya pilihan selain mengambil kembali kristal itu. Kumpulkan dalam 3 hari. Kali ini saya akan menyempurnakannya hingga tingkat yang tidak bisa dihancurkan untuk Anda. Terima kasih, Tuan Ma. Yun Xuan sangat senang. Bisakah Tuan ini memperbaiki harta rahasia? Yang Ke telah mengamati dari samping sampai akhirnya dia bertanya. Pakaian yang dikenakan Tuan Ma agak khusus dan beberapa simbol khusus terukir di dadanya. Meskipun Yang Ke tidak tahu apa yang diwakili oleh simbol-simbol ini. Menurut simbol-simbol itu seharusnya merupakan simbol pemurni senjata. Sama seperti simbol di dada sang alkemis juga sama. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.